Mungkin orang tua kalian atau kakek nenek pernah melarang kalian membunyikan sendi jari. Kekhawatiran ini tentu saja wajar. Pernahkah kalian mendengar kebiasaan membunyikan sendi jari tangan kalian? Seringkali, kebiasaan ini menimbulkan pertanyaan besar di benak banyak orang. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi informasi kesehatan kita hari ini. Pernahkah kalian mendengar atau bahkan melakukan kebiasaan membunyikan sendi jari tangan kalian? Atau mungkin sendi di bagian tubuh lain, seperti leher, punggung, atau lutut? Seringkali kebiasaan ini menimbulkan pertanyaan besar di benak banyak orang dan mungkin juga di benak kalian. Apakah membunyikan sendi jari itu berbahaya? Apakah kebiasaan ini bisa menyebabkan radang sendi atau yang sering kita sebut artritis? Ini adalah pertanyaan yang sangat umum dan banyak orang masih bertanya-tanya tentang kebenaran di baliknya. Mari kita bahas ini dengan santai, tapi tetap berdasarkan informasi yang akurat. Banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat kita, dan salah satunya adalah anggapan bahwa membunyikan sendi jari bisa merusak sendi dan menyebabkan radang sendi. Mitos ini sudah ada sejak lama sekali, diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin orang tua kalian, kakek nenek, atau bahkan teman-teman kalian pernah melarang kalian membunyikan sendi jari karena takut kalian akan terkena radang sendi di kemudian hari. Kekhawatiran ini tentu saja wajar, karena kita semua ingin menjaga kesehatan tubuh kita, terutama sendi yang sangat penting untuk pergerakan sehari-hari. Namun, apakah benar demikian? Apakah ada bukti ilmiah yang mendukung anggapan ini? Nah, di sini kita akan mengupas tuntas fakta ilmiah di balik suara crack atau pop yang kalian dengar saat membunyikan sendi jari kalian. Kita akan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam sendi kita ketika suara itu muncul. Memahami cara kerja tubuh kita itu penting, agar kita tidak mudah percaya pada mitos yang tidak berdasar. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Sendi kita adalah bagian tubuh yang luar biasa. Mereka memungkinkan kita untuk bergerak, menekuk, meregangkan, dan melakukan berbagai aktivitas. Di setiap sendi tubuh kita, ada sebuah cairan khusus yang disebut cairan sinovial. Cairan ini punya fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pelumas alami. Bayangkan saja seperti oli pada mesin kendaraan. Oli itu membantu roda gigi bergerak dengan lancar, mengurangi gesekan, dan mencegah keausan. Nah, cairan sinovial ini melakukan hal yang sama untuk sendi kita. Dia melumasi sendi, mengurangi gesekan antara tulang-tulang yang bertemu di sendi, dan juga berfungsi sebagai bantalan yang melindungi tulang rawan. Selain itu, cairan sinovial juga mengandung berbagai gas terlarut, seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Konsentrasi gas-gas ini di dalam cairan sinovial biasanya seimbang. Ketika kalian membunyikan sendi jari atau melakukan gerakan peregangan yang cepat pada sendi, kalian sebenarnya sedang menciptakan ruang yang lebih besar di dalam kapsul sendi. Kapsul sendi adalah selubung kuat yang mengelilingi sendi dan menahan cairan sinovial di dalamnya. Saat ruang di dalam kapsul sendi itu membesar secara tiba-tiba, tekanan di dalam cairan sinovial akan menurun. Penurunan tekanan ini menyebabkan gas-gas yang terlarut di dalam cairan sinovial membentuk gelembung-gelembung kecil. Proses pembentukan gelembung gas ini mirip dengan apa yang terjadi ketika kalian membuka botol minuman bersoda. Ketika tutup botol dibuka, tekanan di dalamnya berkurang, dan karbon dioksida yang terlarut akan membentuk gelembung-gelembung dan naik ke permukaan. Nah, di dalam sendi kita, ketika gelembung-gelembung gas ini terbentuk dan kemudian pecah, itulah yang menghasilkan suara crack atau pop yang kalian dengar. Fenomena ini dalam dunia ilmiah disebut kavitasi. Setelah gelembung-gelembung gas ini pecah, sendi kalian tidak bisa langsung dibunyikan lagi. Kalian harus menunggu beberapa waktu, biasanya sekitar 15-30 menit, agar gas-gas tersebut kembali larut ke dalam cairan sinovial dan gelembung-gelembung baru bisa terbentuk lagi. Itu sebabnya kalian tidak bisa terus-menerus membunyikan sendi jari kalian tanpa jeda. Proses ini adalah bagian alami dari mekanika sendi kita dan bukan merupakan tanda kerusakan atau keausan. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa membunyikan sendi jari bisa menyebabkan radang sendi?
Inilah inti dari pembahasan kita. Dengan tegas, kita bisa katakan bahwa ini hanyalah mitos belaka. Suara yang berasal dari gelembung gas dalam cairan sendi itu tidak terbukti merusak tulang rawan dari waktu ke waktu. Tulang rawan adalah jaringan yang menutupi ujung tulang di sendi, berfungsi sebagai peredam kejut dan memungkinkan tulang meluncur satu sama lain dengan mulus. Kerusakan tulang rawan adalah salah satu penyebab utama radang sendi, namun membunyikan sendi jari tidak menyebabkan kerusakan pada tulang rawan tersebut. Fakta ini sudah didukung oleh berbagai penelitian ilmiah. Salah satu penelitian yang paling terkenal dan sering dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Donald Unger. Beliau adalah seorang dokter asal California, Amerika Serikat. Yang menarik dari penelitian Dr. Unger adalah beliau melakukannya pada dirinya sendiri selama lebih dari 60 tahun. Bayangkan, selama 60 tahun, beliau secara rutin membunyikan sendi jari tangan kirinya, tapi tidak pernah membunyikan sendi jari tangan kanannya. Ini adalah eksperimen jangka panjang yang sangat unik dan personal. Setelah 60 tahun, Dr. Unger membandingkan kedua tangannya. Hasilnya sangat jelas, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tangan kirinya yang sering dibunyikan sendinya dengan tangan kanannya yang tidak pernah dibunyikan sendinya. Kedua tangannya sama-sama sehat dan tidak ada tanda-tanda radang sendi di kedua tangan. Beliau bahkan menerima penghargaan Ig Nobel Prize pada tahun 2009 untuk penelitiannya yang luar biasa ini. Penghargaan Ig Nobel adalah penghargaan yang diberikan untuk penelitian ilmiah yang membuat orang tertawa lalu berpikir. Penelitian Dr. Unger ini memang sederhana, tapi hasilnya sangat kuat dalam membantah mitos yang sudah lama beredar. Selain penelitian Dr. Unger, banyak studi lain yang juga sampai pada kesimpulan yang sama. Para ilmuwan dan dokter sudah meneliti hubungan antara kebiasaan membunyikan sendi dan radang sendi, dan secara konsisten menemukan bahwa tidak ada kaitan antara keduanya. Jadi, kalian bisa bernapas lega. Kekhawatiran kalian tentang radang sendi akibat membunyikan sendi jari tidaklah berdasar. Ini adalah pemecahan masalah yang sudah ditemukan sejak awal, bahwa kebiasaan ini tidak berbahaya seperti yang banyak orang kira. Mungkin kalian bertanya, mengapa mitos ini begitu kuat dan sulit hilang dari masyarakat? Ada beberapa alasan. Pertama, radang sendi adalah kondisi yang sangat umum, terutama pada orang yang lebih tua. Seiring bertambahnya usia, sendi kita memang cenderung mengalami keausan alami. Jadi, ketika seseorang yang memiliki kebiasaan membunyikan sendi jari, kemudian mengembangkan radang sendi di usia tua, sangat mudah bagi mereka atau orang di sekitarnya untuk menghubungkan kedua hal tersebut sebagai sebab dan akibat. Padahal itu hanyalah kebetulan atau korelasi, bukan kausalitas. Artinya, kedua hal itu terjadi bersamaan, tapi yang satu tidak menyebabkan yang lain. Kedua, suara krek atau pop itu mungkin terdengar seperti ada sesuatu yang patah atau rusak. Suara itu bisa menimbulkan kesan negatif bagi pendengarnya, sehingga mudah untuk berasumsi bahwa itu adalah tanda kerusakan. Padahal, seperti yang sudah kita bahas, suara itu berasal dari fenomena gas yang tidak berbahaya. Ketiga, mungkin ada keinginan alami untuk mencari penjelasan sederhana untuk kondisi kompleks seperti radang sendi. Jika ada kebiasaan yang bisa dihubungkan, itu terasa lebih mudah dipahami daripada menjelaskan proses biologis yang rumit. Jadi, sekarang kita tahu bahwa membunyikan sendi jari tidak menyebabkan radang sendi. Tapi, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Beberapa orang mungkin melaporkan rasa tidak nyaman atau sedikit nyeri setelah membunyikan sendi. Tapi, ini biasanya hanya sementara dan tidak menunjukkan kerusakan jangka panjang. Ada juga beberapa studi kecil yang mengindikasikan bahwa orang yang sering membunyikan sendi jari mungkin memiliki kekuatan genggaman yang sedikit lebih lemah. Namun, temuan ini juga tidak konsisten dan tidak dianggap signifikan secara klinis. Jadi, secara keseluruhan, kebiasaan ini dianggap aman. Lalu, bagaimana dengan tips praktis dalam mengatasi masalah ini, yaitu masalah kesalahpahaman tentang sendi kita? Tips pertama adalah selalu mencari informasi yang akurat dan berbasis ilmiah. Di era digital seperti sekarang, informasi mudah didapat, tapi tidak semuanya benar. Jangan mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa mengecek kebenarannya dari sumber yang kredibel, seperti dokter, ahli kesehatan, atau lembaga penelitian terkemuka. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang kesehatan, jangan ragu untuk bertanya kepada profesional medis. Mereka adalah sumber informasi terbaik.
Tips kedua adalah, jika kalian memang khawatir tentang kesehatan sendi kalian secara umum, fokuslah pada faktor-faktor risiko radang sendi yang sebenarnya. Radang sendi, terutama osteoartritis, biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti usia tua, riwayat cedera sendi sebelumnya, kelebihan berat badan, genetik atau keturunan, dan juga kondisi medis tertentu. Jadi, daripada mengkhawatirkan kebiasaan membunyikan sendi, lebih baik kalian fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kalian kontrol untuk menjaga kesehatan sendi. Contoh tips praktis untuk menjaga kesehatan sendi adalah 1. Tetap aktif secara fisik. Melakukan olahraga secara teratur, terutama olahraga yang berdampak rendah seperti berenang, bersepeda, atau berjalan kaki, sangat baik untuk sendi kalian. Olahraga membantu memperkuat otot di sekitar sendi yang pada gilirannya memberikan dukungan dan stabilitas pada sendi. Olahraga juga membantu menjaga fleksibilitas sendi dan sirkulasi cairan sinovial. Pertahankan berat badan yang sehat. Berat badan berlebih memberikan tekanan ekstra pada sendi penopang berat badan kalian, seperti lutut, pinggul, dan punggung. Mengurangi berat badan, meskipun hanya sedikit, bisa sangat mengurangi beban pada sendi dan memperlambat perkembangan radang sendi. Ini adalah salah satu cara untuk melindungi sendi kalian. 3. Konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Diet yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Beberapa makanan seperti ikan berlemak yang kaya asam lemak omega 3 dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang baik untuk sendi. Pastikan juga kalian mendapatkan cukup vitamin dan mineral penting untuk kesehatan tulang dan sendi. 4. Hindari cedera sendi. Sebisa mungkin, hindari aktivitas yang berisiko tinggi menyebabkan cedera sendi. Jika kalian berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang intens, pastikan kalian menggunakan teknik yang benar dan peralatan pelindung yang sesuai. Cedera sendi yang serius bisa meningkatkan risiko radang sendi di kemudian hari. 5. Perhatikan postur tubuh. Postur tubuh yang baik saat duduk, berdiri, atau mengangkat benda bisa membantu menjaga sendi kalian tetap sejajar dan mengurangi tekanan yang tidak perlu. Terutama jika kalian banyak menghabiskan waktu di depan komputer, pastikan meja dan kursi kalian diatur ergonomis untuk mendukung postur yang baik. 6. Istirahat yang cukup. Sendi juga butuh istirahat. Jangan memaksakan diri jika kalian merasa nyeri atau lelah. Berikan waktu bagi sendi kalian untuk pulih, terutama setelah aktivitas berat. Tidur yang cukup juga penting untuk proses perbaikan tubuh secara keseluruhan. 7. Dengarkan tubuh kalian. Jika kalian merasakan nyeri sendi yang persisten, bengkak, kemerahan, atau keterbatasan gerak yang tidak kunjung membaik, jangan abaikan. Ini bisa menjadi tanda masalah yang lebih serius dan kalian harus segera berkonsultasi dengan dokter. Jangan mendiagnosis diri sendiri atau menunda mencari bantuan medis jika ada gejala yang mengkhawatirkan. Tips ketiga adalah bagikan informasi yang benar ini kepada orang lain. Jika kalian mendengar teman atau keluarga masih percaya mitos tentang membunyikan sendi, kalian bisa dengan ramah menjelaskan fakta ilmiahnya. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama membantu menyebarkan informasi yang akurat dan mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu di masyarakat. Edukasi adalah kunci untuk mengatasi mitos kesehatan. Pada akhirnya, mari kita sisipkan motivasi positif untuk diri kita semua. Mengetahui bahwa kebiasaan membunyikan sendi jari tidak berbahaya, seharusnya memberikan rasa lega dan ketenangan pikiran. Kalian tidak perlu lagi merasa bersalah atau khawatir akan merusak sendi kalian setiap kali kalian membunyikan sendi jari. Ini adalah contoh bagaimana pengetahuan ilmiah bisa membebaskan kita dari kecemasan yang tidak berdasar. Mari kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk kesehatan kita. Daripada menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan mitos yang tidak benar, alihkan energi itu untuk melakukan hal-hal positif yang benar-benar mendukung kesehatan fisik dan mental kalian. Jaga tubuh kalian dengan baik, berolahraga, makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan kelola stres. Semua ini jauh lebih berpengaruh pada kesehatan sendi kalian dibandingkan kebiasaan membunyikan sendi jari. Percayalah pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan tubuh kita. Dengan memahami fakta-fakta ini, kita bisa lebih bijak dalam menjalani hidup dan membuat pilihan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan mitos menguasai pikiran dan tindakan kalian. Jadilah pribadi yang selalu ingin tahu, selalu mencari kebenaran, dan selalu siap untuk belajar hal baru.
Setiap bagian tubuh kita adalah keajaiban, termasuk sendi-sendi kita. Mereka dirancang untuk menahan banyak tekanan dan gerakan. Menghargai dan memahami bagaimana tubuh kita bekerja adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi santai saja. Jika kalian suka membunyikan sendi jari dan itu tidak menyebabkan rasa sakit atau masalah lain, tidak ada alasan untuk berhenti. Nikmati saja sensasi lega yang mungkin kalian rasakan tanpa rasa khawatir yang tidak perlu. Ingatlah, kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Investasikan waktu kalian untuk belajar tentang tubuh, untuk merawatnya dengan baik, dan untuk menjauhkan diri dari kekhawatiran yang tidak berdasar. Dengan begitu, kalian bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih sehat. Tetap positif, tetap terinformasi, dan terus jaga kesehatan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi informasi kesehatan berikutnya.